Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Safi? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat. Masih Iya, puasa ya? insya Allah. Masih puasa. Semoga Puasa, kuat. puasa kegiatan pendampingan sepertinya nggak semangat. Tetap semangat Pak. Tetap semangat Harus nih. semangat. Oke. Tinggal ini terakhir nih Pak. Oke. Pendampingan 6 ini terakhir. Oke. Terus apa namanya itu? Kalau sesuai jadwal Ya. tanggal 8 tanggal berapa pengumpulan tugas terakhir itu tanggal 24 April April. April ya 24 April 24 April kalau nggak salah saya lihat itu gitu. Ya. Oke, di dalam pendampingan individu ke-6 ini fokusnya yang pertama pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei kompetensi guru penggerak. Yang kedua, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan dan mendiskusikan dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Yang ketiga, penilaian pemetaan aset serta persiapan panen hasil belajar pada lokakarya yang ketujuh, Pak. Selama ini Pak Safi sudah melaksanakan sudah melakukan hal-hal baik, praktik baik gitu. Praktik baik terkait dengan kompetensi guru penggerak untuk diaplikasikan di kelas maupun di lembaga di sini. Maka harapannya dari semua kompetensi yang mungkin Pak Safi dapatkan, Pak Safi peroleh itu bisa berlanjut, bisa meningkatkan juga, bisa membawa dampak perubahan di lingkungan sekolah ini. Selama 1 bulan terakhir ini Pak Safi, proses apa saja yang sudah berjalan Selama 1 bulan 1 bulan terakhir ini? Okay. Ya. Untuk selama 1 bulan. Kalau menghitung dari PI yang ke-5 sampai ke-6 ini nggak sampai 1 bulan. Iya. Berarti Selama 1 bulan ini ya berarti include-nya dengan semuanya. Bulan. Ya. Apa yang proses yang sudah berjalan, Bapak? Terima kasih Pak. Untuk selama 1 bulan terakhir ini saya itu sudah belajar tentang modul 3.3 dan mengeksplorasi materi tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Itu selama 1 bulan terakhir ini materi yang sudah saya eksplor. Kalau boleh saya tahu programnya yang sudah Pak Safi susun itu apa contohnya? Seperti yang di Loka kemarin itu program saya itu tentang muhadharah itu Pak. Muhadharah ya? Iya. Muhadharah. Terus rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya itu apa Pak? Pada pendampingan selanjutnya itu kan kita membahas tentang aset dulu Pak ya. Aset itu yang ada di sekolah ya. Tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya adalah kita bisa berkolaborasi itu dengan semua stakeholder yang ada di sekolah ini untuk memetakan aset dan memanfaatkan aset-aset itu yang ada di sekolah itu secara maksimal. Memanfaatkan secara maksimal itu tujuannya gitu. Kalau itu dianggap sebagai capaian selama 1 bulan ya Pak, berarti itu sudah masuk ke jurnal 2 minggu, refleksi 2 mingguan. Oke, terima kasih Pak. Lanjut ke bagian inti pendampingan. Yang pertama, kita
merefleksikan hasil survei feedback 360. Pak Safi itu memberikan form atau langsung diisi ke LMS? Memberikan form, Pak. Memberikan form. Oh, berarti memberikan form itu sesuai dengan yang ke kepala sekolah, guru 5, terus murid 5 siswa. Nah, dari semua yang sudah Pak Safi sebar itu kan pastinya sudah mengisi ya. Apakah sudah di-input di LMS, Pak? Kalau di-input belum, Pak. Oh, belum. Hasil printinan itu. Printinannya ya, nanti secepatnya sebelum itu setelah ini langsung di-input nggih. Biar nanti saya ketahuan untuk saya bisa ngecek juga di situ nggih. Mungkin ada yang kurang baik atau perlu ditingkatkan dari hasil feedback yang diberikan oleh responden, bisa disampaikan Bapak dari kepala sekolah dulu? Kalau dari kepala sekolah itu untuk kompetensi profesional itu sudah bagus, cuma untuk mungkin masalah TIK lebih ditingkatkan lagi. Apanya masalah apa? TIK. Itu yang jadi lagi. Yang jadi. Kalau boleh tahu itu dikasih nilainya berapa? Di awal itu dikasih nilai berapa sama kepala sekolah? Ingat nggak? Kan yang jendol itu kan yang dicentang itu kan yang di feedback sebenarnya. Ya. Dari 60 kalau nggak salah 60 ya? Iya. 60 kompetensi itu kan kalau sama ya wis itu tidak perlu dibahas. Kemarin yang awal itu diisi mungkin ngisinya 3, dicentolnya di kliknya 3, sekarang 3 berarti tidak usah dibahas. Nah, seumpamanya yang kemarin itu diisinya 4, terus berubah ke 2, itu yang perlu itu. Oh, itu sama, Pak. Berarti, oh, sama semuanya. Ya. Berarti stagnan artinya ya, stagnan. Kalau catatan dari kepala sekolah yang perlu ditekan itu cuma TIK. Ya, untuk lebih belajar lagi. Saya kira TIK-nya sampean sudah itu kok. Untuk mengajar yang kepala sekolah. Oh, seperti itu. Oke, kalau dari rekan sejawat, Pak? Yang perlu ditingkatkan tentang profesionalitas itu tentang itu, Pak, untuk masalah pembelajaran yang berdiferensiasi itu perlu ditingkatkan lagi. Kak, di pembelajaran berdiferensi perlu ditingkatkan lagi dalam pribadi Pak Safi atau nanti dibagikan sama yang lain? Gitu. Gini. Kalau dari siswa ada nggak? Kalau dari siswa? Kalau dari siswa ada. Senang, Pak, semuanya. Kalau siswa nggak ada yang perlu itu. Iya, nggak ada. Nggak ada yang komplain tentang Pak Safi. Maksudnya Pak Safi sering keluar, memberitahukan keluar kelas tidak izin sama siswa gitu. Setiap hari Sabtu waktunya saya itu sering izin, Pak, karena loka. Terus terus anak-anak itu mintanya itu pulangnya itu agak cepat gitu. Oh, seperti itu. Iya kan, itu kan sering saya tinggal, Pak. Iya. Karena memang tugas itu. Iya, tugas yang loka itu ya, Pak. Dan itu kebetulan waktu saya juga mengisi di Sabtu itu kan ada ekstra juga. Gitu. Di anak-anak itu saya tinggal, terpaksa itu. Oke, terima kasih, Pak. Terus rencana Pak Safi ke depannya yang Pak Safi akan lakukan mengenai kompetensi yang harus sampean miliki itu apa? Kompetensi yang akan saya miliki adalah itu, Pak, memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid. Memimpin perencanaan. Terus melakukan budaya positif itu seperti keyakinan kelas, literasi, terus melakukan praktik pengembangan diri berdasarkan kemauan pribadi. Berarti setelah
setelah setelah kegiatan PGP ini, semua yang dipelajari baik dari modul, dari fasil yang disampaikan fasil itu akan terus dilanjutkan nih. Oke, tetap semangat Pak. Kalau yang akan dilibatkan tuh siapa saja Pak? Yang semuanya Pak, semua stakeholder di sini. Semua ya, berarti semua warga sekolah itu akan dilibatkan. Oke, makasih Pak untuk informasinya. Lanjut ke perubahan dalam pembelajaran Pak, di mana tujuan dari kegiatan ini, kegiatan PGP ini kan yang pastinya itu ada perubahan terutama yang dirasakan oleh siswa kan, dampaknya kepada siswa. Selama kalau dihitung itu berapa bulan? 6 bulan lebih kan, 6 bulan kan? Hah? 7? Iya. Bukannya 9. 7 atau 8 gitu loh. 8 mungkin Pak. Iya. Ya kemarin Loka itu dipotong liburnya itu ya. Iya. Oke Pak, perubahan yang Pak Safi rasakan berkaitan dengan kompetensi sebagai kompetensi yang Bapak miliki sebagai guru itu apa Pak? Itu selama 6 bulan ini terakhir ini. Selama 6 bulan terakhir itu yang pertama itu dulu setelah mengenal modul 1.1 tentang filosofi KHD itu saya bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Selanjutnya untuk materi 1.2 itu tentang nilai guru penggerak, itu saya bisa belajar 5 kebutuhan siswa. 5 kebutuhan siswa. Ya, 5 kebutuhan manusia, 5 kebutuhan manusia. 5 kebutuhan manusia. Ya siswa termasuk manusia, Pak. Ya, manusia. Terus setelah itu, terus selanjutnya itu saya bisa menyusun bagja dan prakarsa perubahan yang dulu itu. Terus selanjutnya itu di 1.4 itu saya bisa menerapkan budaya positif. Budaya positif. Yang diseminasi tadi itu. Terus untuk bulan yang ke berapa itu? 3, bulan kedua itu bulan ketiga kalau nggak salah itu tentang modul 1.1 itu kita bisa belajar dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. 2.1 yaitu kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terus setelah itu 2.2 itu sama tapi kita tambah dengan kompetensi sosial emosional, kita sudah mempelajari itu juga. Terus untuk 2.3 itu kita sudah belajar tentang masalah coaching bukan? Ya, coaching untuk supervisi akademik. Ya. Oke. Selanjutnya di terakhir ini tuh dari modul 3.1 sampai ini yang pertama kan dulu saya itu belajar tentang aset yang 3.1 ya 3.1 terus kita bisa memetakan aset dan yang terakhir ini kita bisa membuat program yang berdampak positif pada murid. Itu Pak, selama perjalanan saya selama 6 bulan terakhir atau bahkan lebih mulai dari pendidikan guru penggerak ini. Artinya semua kompetensi itu diperoleh di kegiatan ini. Apakah ada yang baru ditemukan atau itu sudah merupakan barang lama istilahnya dari semua kompetensi itu? Sebenarnya itu banyak hal baru Pak. Kalau dulu itu kita tentang belajar anak itu kita belum mengenal diferensiasi. Ya, setelah kita mengikuti pendidikan ini baru kita mengenal anak ini berbeda-beda, ada yang audio, ada yang visual dan ada yang visual. Juga bukan itu saja, tentang aset. Dulu sebelum saya belajar modul itu Pak, itu
yang saya tahu aset itu cuma mungkin gedung, komputer, kursi itu saja. Sarana dan prasarana ya, mungkin itu aset ya. Itu aset. Nah, baru setelah kita belajar modul di akhir-akhir ini, saya baru tahu Pak bahwa di sekolah ini banyak asetnya. Banyak asetnya. Ya, kan itu model itu. Itu menurut saya hal-hal baru. Hal-hal baru. Iya, yang baru saya. Dari yang Bapak alami ya Pak, perubahan apa saja yang terjadi pada Pak Safi? Ya, perubahan ya alhamdulillah Pak, untuk setelah mengikuti ini saya bisa mengerti tentang materi-materi yang sudah diajarkan dan juga bisa menerapkan atau mengimbaskan kepada guru-guru lain bahwa ini loh pembelajaran diferensiasi, ini loh yang tentang aset itu Pak. Oke, siap. Mungkin ada hal yang membuat Pak Safi itu cukup memuaskan dari perjalanan 6 bulan ini? Ya tentunya sangat memuaskan Pak. Dari pendidikan selama 6 bulan ini itu mulai dari modul 1.1 sampai terakhir ini itu saya puas sekali Pak, karena bisa mengerjakan semua, bisa berkolaborasi dengan guru, juga bisa berkolaborasi dengan teman CGP lain. Nah itu yang membuat saya itu bisa lebih memahami atau bisa tambah ilmu Pak. Itu yang membuat saya puas Pak. Kalau tantangannya Pak, apa selama 6 bulan ini? Tantangannya itu yang mungkin agak ada sedikit mungkin perbedaan mindset antara saya mungkin dan guru yang lain yang belum mengenal seutuhnya tentang materi dari guru penggerak. Itu ya. Oke Pak, terima kasih. Ya harapannya dengan adanya perubahan yang utamanya di dalam diri Pak Safi ini, yang sudah diperoleh itu nantinya bisa dikolaborasi atau diimbaskan ke guru-guru yang lain ya Pak. Siap. Atau mungkin bahkan di tingkat gugus lah. Gugus di sampean gugus berapa? Gugus 2 Pak. Gugus 2. Kalau di ujung pangkal ada berapa gugus? Ada 2 gugus. Ada 2 gugus. Oke Pak, terima kasih informasinya. Selanjutnya Pak, tentang penilaian pemetaan aset, di mana yang pasti Pak Safi kan sudah berdiskusi ya, dengan beberapa aktor, Kalau boleh tahu diskusinya berapa kali Pak? 2 kali. Di mana pada diskusi itu dibahas proses dalam pemetaan aset yang nantinya bisa jadi sumber daya yang ada di sekolah gitu Pak. Tadi aktornya yang terlibat itu siapa saja Pak yang ikut diskusi rapat? Untuk yang terlibat itu kepala sekolah, terus 9 guru di sini, dan 1 tenaga kependidikan. Ada juga yang kemarin itu wali murid juga. Komite enggak? Dan wali murid dan kepala sekolah dan guru. Komite itu apakah wali murid itu bukan termasuk pengurus komite? Iya Pak, ada komite. Oh, berarti wali murid itu jadi unsur wali murid, terus unsur murid, di sini kan komitenya itu wali murid. Oh iya, oke. Oh gitu, iya. Dari siswa nggak ada wakilnya? Untuk siswa kemarin itu saya diskusi sendiri itu di kelas 3. Dulu gitu. Sabtu itu semua kelas 1 sampai kelas 6. Terus selanjutnya itu saya diskusi dengan 1 kelas 3. Oh gitu. Oke, siap. Prosesnya Pak,
prosesnya dalam mengidentifikasi atau menemukan sumber daya sekolah itu bagaimana, Pak? Itu panjang gini Pak. Yang pertama itu CGP itu sebagai moderator itu menyampaikan tujuan dulu. Oh, gitu. Tujuan identifikasi aset sumber daya sekolah. Yang kedua itu CGP itu menyampaikan sekilas tentang pengertian konsep aset sekolah. Terus selanjutnya itu menyampaikan jenis-jenis aset di sekolah. Terus selanjutnya adalah CGP itu membuka kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan berbagai macam aset sesuai dengan sudut pandang dari hasil diskusi. Selanjutnya itu CGP sebagai moderator memberi kesempatan kepada peserta lain untuk mengemukakan pendapatnya jika ada perbedaan pendapat mengenai aset. Selanjutnya itu CGP memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalamannya itu tentang aset di sekolah. Dan yang terakhir adalah bersama CGP itu menyimpulkan hasil identifikasi aset sekolah yang dapat diberdayakan oleh sekolah untuk menjadi modal dan menentukan kebijakan dan melaksanakan berbagai program sekolah. Oke, berarti itu prosesnya yang sudah dilakukan ya Pak. Ada kendala Pak saat menentukan atau mengidentifikasi aset? Kendalanya itu ya mungkin dalam waktu diskusi ini waktunya itu terlalu mendadak karena jarak antara PI 5 dan PI 6 ini kan sangat dekat sekali. Iya. Kegiatan ini itu baru disepakati karena waktunya juga menyesuaikan dengan jadwal kepala sekolah juga lain. Kalau perasaan Pak Safi setelah berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah itu bagaimana? Perasaan tentunya saya merasa puas Pak dan bangga karena sudah bisa mengidentifikasi berbagai sumber daya yang ada di sekolah. Kalau bisa disebutkan Pak salah satu aset yang Bapak sudah identifikasi contohnya? Untuk mengidentifikasi aset kan ada 7 modal. Iya. Itu ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama, budaya, fisik, dan lingkungan. Salah satu di situ kan ada modal finansial, gitu. Contohnya finansial. Oke, pertimbangan Pak Safi menentukan finansial itu sebagai aset itu apa? Pertimbangannya mungkin dengan aset-aset yang lain, pertimbangannya itu apa untuk menjadikan itu sebagai aset, menjadikan itu sebagai sumber daya sekolah itu apa? Ini Pak, kan kita di sekolah itu kan ada dana bos, itu kan aset kita dari negara, itu dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah siswa. Itu salah satu pertimbangannya. Itu adalah aset finansial. Juga dana PIP siswa itu juga aset juga itu. Gitu. Iya, aset. Itu untuk apa namanya itu untuk sebagai pembiayaan gitu Pak. Pembiayaan ya, betul sekali. Mungkin kalau dari tadi Pak Safi juga menyebutkan politik ya. Kalau nggak salah ya politik. Ya. Kalau pertimbangan politik itu jadikan aset itu bagaimana? Baik, tentunya untuk politik di sini itu kan khususnya di desa saya ini Pak ya. Di dekat sini kan ada DPR. Iya. Nah, DPR ini adalah DPR Jawa Timur. Ini terutama di sana itu juga aset Pak, karena apa? Itu mungkin tentang kebijakan atau apa kan kita bisa minta saran atau apa ke situ. Di Bulukan juga banyak DPR Pak. Iya.
Apakah hanya sebatas DPR itu aset politik? Bukan itu saja Pak, aset politik juga ada pemerintah desa, ada kecamatan, dan lain-lain. Banyak sekali Pak, kami sebutkan satu-satu. Nggih. Oke Pak. Selain aset yang sudah ditemukan itu, yang sudah berhasil diidentifikasi, adakah aset yang kelewatan? Kelewatan yang itu tidak masuk ke dalam itu, tapi itu merupakan aset. Tidak ada. Sudah, berarti sudah lengkap, jangkap itu. Iya. Sudah lengkap di masuk. Sudah lengkap semuanya ya. Oke. Cukup Pak untuk yang ini. Nanti saya juga ingin berdiskusi atau wawancara dengan salah satu perwakilan aktor yang sudah ikut terlibat di dalam penentuan aset itu. Yang dipilih itu aktornya siapa Bapak? Pak Zainul. Pak Zainul dari unsur guru. Oke, terima kasih Pak. Pak siapa? Muhammad Zainul. Pak Muhammad Zainul. Guru kelas. Guru agama. Oh, guru agama. Guru agama. Mohon maaf Pak, sudah menyita waktunya. Ini kami perlu mewawancarai Bapak terkait dengan Pak Zainul sebagai perwakilan dari aktor yang ikut terlibat di dalam mengidentifikasi aset sekolah, mengidentifikasi sumber daya sekolah bersama dengan aktor-aktor yang lain. Jadi, mohon waktunya Pak. Ya. Di dalam rapat kemarin, dalam diskusi kemarin itu, kalau saya ingin tahu, menurut Bapak itu bagaimana proses atau cara mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, CGB sebagai moderator itu menyampaikan tujuan identifikasi dan sumber daya sekolah. Kemudian CGB juga menyampaikan sekilas tentang pengertian tentang konsep aset sekolah. Konsep aset sekolah ya. Kemudian CGB menyampaikan macam-macam jenis sekolah, jenis aset sekolah. Selanjutnya CGB membuka kesempatan kepada peserta diskusi untuk menyampaikan tentang berbagai macam aset sekolah sesuai dengan sudut pandang mereka. Kemudian moderator memberikan kesempatan pada peserta yang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Dan selanjutnya kami peserta diskusi bersama CGB menyimpulkan hasil identifikasi aset yang dapat diberdayakan oleh sekolah. Dari hasil kesimpulan itu, mungkin Pak Zainul bisa menyebutkan aset yang sudah diidentifikasi apa saja, Pak? Aset yang sudah diidentifikasi itu manusia, sosial, politik, manusia, sosial, politik, terus agama, budaya, terus fisik, lingkungan alam, dan finansial. Oke. Dari mengidentifikasi dari itu ada berapa? Ada 8 ya? Ada 7 itu. Adakah kendala atau tantangan, Bapak? Ya,
pada mulanya diskusi itu berjalan kurang lancar karena ada beberapa guru yang kurang memahami tentang aset. Kemudian adanya perbedaan antara kepala sekolah dan guru dalam menyimpulkan atau menentukan aset sekolah yang unggul dan prioritas gitu untuk diberdayakan. Tapi kendala itu berhasil di itu apa namanya itu diatasi atau bagaimana? Ya, alhamdulillah bisa diatasi dan bisa disimpulkan bersama. Oh gitu. Di situ Bapak kan sebagai aktor yang ikut terlibat dalam menjalankan atau terlibat dalam aset itu sendiri sebenarnya. Perasaan yang Bapak alami ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah itu apa, Pak? Ya, alhamdulillah saya merasa puas dan bangga setelah berhasil mengidentifikasi aset sekolah. Oke. Terus pertimbangan apa namanya itu dalam menentukan sumber daya sekolah itu apa, Pak? Yaitu 7 modal yang ada di sekolah itu tadi, yaitu manusia, modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik dan modal finansial, alam lingkungan. Yang menjadi pertimbangan untuk menentukan modal boleh itu kalau menurut Bapak apa? Contohnya finansial ya, memilih finansial sebagai aset itu pertimbangannya apa? Ataupun dari manusia memilih manusia itu sebagai aset, pertimbangannya apa? Ya, karena manusia itu kan sumber daya yang bisa untuk perkembangan sekolah untuk yang menjalankan ya Pak, menjalankan semua program sekolah, menjalankan visi misi sekolah, gitu manusia. Kalau yang finansial itu adalah sebagai apa istilahnya itu? Finansial sebagai kalau tidak ada finansial tidak berjalan kan gitu ya, finansial tidak berjalan apa itu kan? Kalau seperti itu istilahnya. Kenapa? Blank ini. Ya pokoknya intinya kalau finansial itu juga salah satu faktor atau pendukung yang paling penting dalam menjalankan semua program-program yang sudah direncanakan kan seperti itu. Kalau selanjutnya Pak, mungkin terdapat hal lain yang kelewatan yang belum bisa dijadikan sumber sekolah, tapi itu sangat berpengaruh untuk sekolah. Mungkin ada? Tidak ada, sudah lengkap ya, semua itu sudah masuk ke dalam yang sumber daya yang ada di sekolah. Oke Pak, cukup. Terima kasih atas informasinya. Semoga modal atau aset tadi itu bisa meningkatkan ya yang pasti prestasi anak didik dan juga meningkatkan sekolah ini bisa diminati atau disukai oleh masyarakat kan seperti itu tujuannya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada
pertanyaan atau kata-kata yang kurang berkenan. Ya. Oke Pak, dilanjut. Kita diskusi untuk persiapan panen hasil belajar nih. Panen hasil belajar, gelar karya istilahnya juga bisa, pameran juga bisa, pameran pendidikan juga bisa. Ini adalah perjalanan terakhir dari 6 bulan pendidikan ini, dipetik, diakhiri dengan gelar karya atau di situ hasil panen hasil belajar. Nah, yang dipanen ini adalah semua produk-produk yang dihasilkan oleh Pak Safi dan teman-teman, nantinya berkolaborasi dalam satu tempat menampilkan atau mempertontonkan atau memperlihatkan semua karya yang sudah Pak Safi jalani, ya, mungkin bisa dari karya pribadi, karya kolaboratif, ataupun nanti karya dari anak didik dari Pak Safi bisa ditunjukkan nantinya. Mungkin apakah Pak Safi punya ide untuk persiapan panen hasil karya? Mungkin bisa disampaikan. Begini Pak, untuk ide saya itu karena kebetulan di kelompok saya itu kan satu fasil itu dengan Surabaya, maka ide saya itu untuk Loka 7 besok itu digabungkan dengan sama-sama yang Gresik itu Pak. Meskipun itu 3 PP nggak apa-apa kan, kasihan Pak kalau kita sendirian kan 1 PP. Kalau bisa itu digabung mungkin sama kelompoknya Bu Alia atau Pak Sahlan. Kalau jujur saja kalau sendirian itu kan juga nggak enak. Nah, bagaimana? Itu kan terkait teknisnya ya Pak. Teknisnya, iya. Mungkin yang itu terkait dengan ide ini yang ingin ditampilkan Pak. Oh, ide yang ingin baik. Untuk yang ingin ditampilkan besok itu mungkin kelompok kita itu mengajukan drama. Mungkin drama Pak, karena tari mungkin sudah ada dari kelompok lain, puisi mungkin juga sudah ada. Yang belum, kemarin malam itu saya diskusi dengan Pak Salman itu, gimana Pak Safi kalau drama? Ya tak apa-apa kalau drama memungkinkan gitu. Itu untuk yang tampil. Ya, kalau yang itu Pak, yang mau dipamerkan dari Pak Safi sendiri, yang dari pribadi Pak Safi sendiri itu ada? Mungkin dari saya pribadi yang saya pamerkan besok itu tentang portofolio digital. Portofolio digital. Ya. Oh, namanya portofolio digital. Saya ngeblank itu kemarin tuh sama Pak Salman itu apa portofolio digital. Ini apa istilahnya ya? Itu kan kita membahasnya itu Google Site. Iya, Google Site. Di situ kan portofolio digital. Oke, ini juga dari besok apakah itu langsung ditampilkan atau langsung ditayangkan atau bagaimana portofolio digital itu? Lah kalau minta ditayangkan kan kita cuma websitenya Pak, nanti kita mulai tugas-tugas kita itu semuanya kita taruh di situ semua Pak. Jadi enak itu Pak untuk besok itu jika menginginkan apa materi mulai dari 1 sampai 3 titik semua itu lengkap Pak di situ. Mungkin saya ngasih saran ya Pak, saran ide saja. Ya. Ini nanti sampean bisa kolaborasikan dengan teman CGP yang lain. Nah, kan semua CGP itu punya Google Site. Ya. Google Site ya apa portofolio digital ya. Punya semuanya, dari ke-6 itu punya semuanya. Nah, nanti itu buat standing banner. Nanti itu link dari Google Site itu, portofolio digital itu jadikan barcode Pak. Jadikan barcode, nanti bisa dicetak di standing banner itu, dicetak. Nanti yang datang, yang berkunjung itu hanya scan barcode itu, nanti akan otomatis masuk ke Google Site-nya punyanya jenengan.
masuk ke punyanya Bu Ita, Pak Salman itu. Jadi itu nanti kolaborasi, silakan dikondisikan, didiskusikan dengan CGP ya, dengan Pak Salman, Pak Adi, ya pokoknya yang IT-nya itu kreatif gitu. Jadi itu. Jadi di alamat linknya itu dijadikan apa tadi, barcode terus dicetak di banner. Nanti kalau menurut saya sih, maksudnya kalau mengandalkan tayangan, seumpamanya satu grup itu 3 PP kan ganti apa secara bergantian kan lama. Iya. Yang satu yang apa namanya tuh yang tampil, yang satu tampil, yang satunya ya masih nunggu kalau berapa? Kalau 3 kali 18 orang kan. Iya. Nah, kalau menggunakan standing banner itu, jadi yang hadir itu semuanya udah punya HP, semuanya paham melek teknologi kan. Kan kalau sudah punya aplikasi barcode itu kan langsung apa namanya tuh di scan langsung bisa kelihatan yang mana punyanya Pak Safi itu saran saya ya. Jadi sampean buat itu nanti bisa ditaruh di standing banner, dicetak, otomatis orang akan langsung itu. Kemungkinan kan yang hadir itu semuanya semua ya, kalau pelaksanaannya di gedung, di web atau di Pemda itu mungkin yang hadir itu lebih banyak ke guru. Tapi ini kan masih belum putus tempatnya di mana. Apakah di mall? Kalau di mall masyarakat luas. Nah, yang kedua mungkin yang perlu diperhatikan atau perlu dipersiapkan itu adalah profil sekolah dari CGP, jadi dari sampean. Profil itu buat tayangan ya maksimal 5 menitan lah. 5 menitan nanti digabung jadi satu terus ditayangkan. Itu yang ditayangkan secara kontinu, Pak. Bisa di slide, bisa di apa namanya itu LCD atau mungkin menggunakan TV LED itu. Ya, itu jadi ke-6-6-nya itu secara bergiliran itu muncul tayangan-tayangan apa yang sudah pernah diperbuat, apa ekstranya apa saja di sekolah itu ya Pak. Ya. Itu terus yang ketiga apa namanya itu semuanya jenengan itu mempersiapkan buah tangan. Nanti itu buah tangan itu ya tidak perlu mahal, tidak perlu mewah, tapi ada atau kita bisa membuat stiker atau nanti bisa memberikan jajanan khas kan gitu. Jadi setiap pengunjung itu diberi buah tangan itu. Setiap pengunjung itu 3 itu yang sudah sampaikan ke Pak Salman juga masalah itu. Itu mungkin tambahan ide dari saya yang bisa selain banner yang besar. Kalau banner besar itu mungkin kolaborasi dengan beberapa CGP yang lain. Kalau satu kelompoknya itu ada berapa kan gitu. Apa mau dikasih bagaimana konsepnya nanti bisa rapat dengan CGP yang lain. Nah, itu Pak yang bisa saya sampaikan. Di bagian akhir pendampingan ini saya mengapresiasi, mengucapkan selamat ke Pak Safi sudah berhasil di hampir finish kegiatan ini. Semoga berbagai praktek baik yang sudah disampaikan ke saya, yang sudah dibagi ini bisa terus dilanjutkan, dan yang pasti perubahan-perubahan yang terjadi ini juga makin meningkat ke arah yang lebih baik itu ya. Tujuannya dorongannya untuk jenengan ke depannya. Apabila Pak Safi mempunyai masalah-masalah terkait hal-hal pembelajaran atau materi-materi yang belum diketahui dan itu perlu diketahui oleh fasilitator, silakan sampean masukkan ke LMS. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan
atau pertanyaan dari Pak Safi terkait dengan yang saya sampaikan barusan itu, mungkin ada yang tanyakan kembali? Sudah cukup gitu. Oke Pak, sukses selalu Pak. Semoga lolos dan lulus, intinya lolos dan lulus, dan bisa menjadi agen perubahan dan bisa menggerakkan komunitas-komunitas yang ada, menggerakkan teman-teman guru yang lain untuk ikut jejak sampean. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.